tarian adalah sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan tarian itu, dalam tarian kita menggabungkan seluruh panca indera kita. Kita gabungin antara telinga, mendengarkan musik, mata untuk menyelaraskan semuanya. Dan kita pakai sampai hati kita, itu harus kita menangkap akan hati Tuhan sendiri. Dan tarian itu sangat ajaib karena waktu kita menari, seluruh sel-sel kita itu menyembah Tuhan. Setiap sel-sel kita itu sedang berteriak kepada Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan itu mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka kita itu harus menyembahnya dalam roh juga. Jadi tarian itu pada saat kita nari, kita nyembah itu bukan sekedar gerakan tubuh. Tapi gimana jiwa kita, pikiran kita itu kita tahu bagaimana kita yang tidak layak itu kita dilayakkan. Bagaimana kita yang harusnya dibuang ke neraka, kita sudah dibeli dan lunas dibayar, dan bagaimana kita bisa menyerahkan setiap sel-sel kita itu untuk menyembah Tuhan. Kami pernah mengalami suatu masa di mana kita itu melupakan yang namanya tarian itu sebuah penyembahan. Kita mulai beralih kepada yang namanya sesuatu yang kelihatannya di luar. Gitu. Hari itu kami awal-awal membuat jubah. Kita membuat jubah dengan semua yang sangat bagus menurut kita, ya, menurut kami sendiri. Semua yang sangat komplit, sesuatu yang kelihatannya sangat indah di luar. Tapi pada waktu kami menari, tiba-tiba itu langit tertutup. Tiba-tiba perkenanan Tuhan itu nggak bisa turun. Tiba-tiba ada sesuatu yang baunya sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Karena yang kami persembahkan itu sesuatu yang berbau daging. Jubah kita itu kita buat bukan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kita mulai berpikir seperti yang kita mau. Kita bukan ikutin selera Tuhan, tapi kita mulai pakai selera kita. Dan tiba-tiba tarian itu bukan menjadi dupa yang harum, bukan menjadi suatu penyembahan, tetapi malah menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan hati Tuhan. Titik itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat membekas di hati kami penari-penarinya Tuhan, terutama yang di Mahanaim. Bahwa itu adalah Tuhan mau berkata, nak, jangan pernah naikkan yang daging. Jangan pernah naikkan sebuah penyembahan yang menurut kita bagus, tapi ternyata itu sangat berbau daging dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Detik itu kita belajar bahwa tarian itu sebuah penyembahan. Penyembahan artinya kita menyajikan sesuatu di depan Tuhan. Artinya bukan apa yang menjadi selera kita, bukan apa yang kita suka, tapi gimana kita bisa nangkep apa yang Tuhan suka. Moodnya Tuhan itu sedang kemana. Kalau Tuhan sedang ingin kita menyembah, kita akan memberikan penyembahan. Sampai kita itu bisa mencium kakinya. Waktu Tuhan ingin kita berperang, jangan kita berkata, Tuhan, aku hari ini lagi malas perang. Penyembahan itu adalah sebuah pengabdian. Di mana kemana Tuhan kita bergerak, kesitulah kita mau ikut dan bergerak. Itu menjadi sebuah pelajaran penyembahan, pengabdian melalui tarian kepada Tuhan. Tapi ada satu titik juga di mana pada waktu kita ini sedang melakukan banyak kesalahan. Kita datang kepada Tuhan dengan tarian yang mungkin sangat sederhana. Tapi dengan sebuah hati yang bertobat. Dengan hati yang tahu artinya berbalik dari jalan yang salah. Dan tiba-tiba waktu kita nari, itu langit terbuka. Bahkan Tuhan sendiri melawat setiap kita penari-penari Tuhan, tapi juga melawat setiap jemaat yang melihat tarian ini. Dan banyak kesaksian yang berkata bahwa pada waktu melihat tarian, mereka bertemu dengan Tuhan sendiri. Mereka lihat Tuhan sendiri dan mereka merasakan bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang ajaib di tengah-tengah kita. Jadi tarian dan penyembahan, menyembah Tuhan itu seringkali bukan apa yang baik, bukan apa yang sempurna di pandangan manusia.
tapi bagaimana hari itu kita bisa menyentuh Tuhan, menggetarkan hatinya, dan membuat surga menyentuh bumi. Ya, dalam tarian pasangan memang lebih baik yang menari pasangan itu menari dengan suami atau istri, atau kakak adik. Atau bisa juga dengan jodoh yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, kita bisa nari pasangan. Sebenarnya tarian pasangan itu apa? Di dalam Alkitab, di dalam Efesus 5 ayat 32 itu dikatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi tarian pasangan itu melambangkan Kristus dan jemaat. Jadi yang pria itu melambangkan Kristus sendiri, yang wanita itu melambangkan gereja, melambangkan jemaat. Jadi pada saat kita menari pasangan, misalnya suami istri menari pasangan, suaminya yang pria itu melambangkan Kristus sendiri, dan yang wanita itu melambangkan gereja atau jemaat. Jadi pada saat kita menari pasangan, Alkitab berkata itu sebuah rahasia yang besar. Makanya seringkali mungkin banyak orang itu belum mengerti tarian pasangan itu sebenarnya apa. Karena memang firman Tuhan bilang rahasia ini besar. Pada saat kita menari pasangan, seorang pria dia bukan berdiri atas nama dirinya sendiri. Tapi dia mewakili bagaimana Kristus yang menudungi jemaat. Bagaimana Kristus yang menggendong jemaat. Bagaimana Kristus sendiri yang akan membawa jemaatnya untuk masuk dalam keilahian. Dan bagaimana Kristus dan jemaat itu akan menyatu dalam sebuah derap, dalam sebuah irama yang akan membuat kegerakan yang sangat besar, lawatan yang sangat besar di dunia ini. Tarian pasangan juga merupakan lambang dari kerup. Di dalam Alkitab, kerup itu berpasang-pasangan. Apa artinya kerup? Kerup itu artinya utusan Allah. Pada saat kita menari pasangan, kita itu menjadi utusan Allah. Yang kita itu membangun unity, membangun kerjasama, membangun saling percaya. Tarian pasangan juga bukan hanya berbicara mengenai tarian yang kita lihat. Tapi setiap kita, masing-masing kita punya yang namanya tarian-tarian kehidupan. Di dalam tarian-tarian kehidupan kita, misalnya di kantor kita pasti punya kerup. Dalam tanda kutip kerup, ya artinya seseorang yang berpasangan dengan kita dalam pekerjaan. Mungkin di rumah kita punya kerup, yaitu suami atau istri kita. Mungkin kita punya kerup, adik atau kakak. Dan kita punya kerup yang merupakan satu tim kerja kita. Itu merupakan kerup, di mana kita itu saling melengkapi, saling menolong, saling menopang, dan saling menguatkan untuk menyelesaikan sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu adalah inti dari tarian pasangan yang melambangkan bagaimana dalam kerjasama kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar, lebih ajaib, dan lebih mulia. Kejadian 11 ayat 6 berkata, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Pada saat kita melakukan tarian kehidupan, bersama dengan kerup-kerup kita, ada janji Tuhan bahwa apapun yang kita rencanakan bersama dengan Tuhan itu akan berhasil. Ya, jadi di dalam Alkitab itu Alkitab menulis dengan jelas ada seorang laki-laki yang menari. Bahkan dia adalah seorang raja, namanya Raja Daud. Jadi tarian itu tidak terbatas hanya untuk perempuan aja. Tapi tarian itu untuk semua jenis kelamin ya, laki maupun perempuan, kita sama-sama dipanggil untuk menari dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena tarian itu adalah ekspresi cinta. Jadi ekspresi cinta bukan hanya untuk perempuan. Laki-laki juga dapat mengekspresikan cintanya dengan tarian. Kita lihat ya di dunia tarian di seluruh dunia, bahkan koreografer itu bahkan sebenarnya banyak yang laki. Karena Tuhan mengaruniakan tarian, Tuhan menganugerahkan tarian itu bukan hanya kepada perempuan tapi juga kepada laki-laki. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang menari namanya Raja Daud. Dia bahkan seorang penari
penyembah yang sangat ajaib. Kalau saya nyebutnya, dia itu punya extreme worship. Dia adalah seorang extreme worshiper. Kenapa? Raja Daud ini nari bukan hanya sekedar nari. Dia itu tahu banget arti dari setiap tarian, dia tahu banget apa yang sedang dia buat. Hari itu, Daud itu habis bersalah di depan Tuhan. Karena dia melihat Tuhan menyambar Usa pada waktu tabut itu dibawa dengan kereta, dan Usa itu mati. Di situ Daud itu seperti marah dan berkata, Tuhan kayaknya aku gak sanggup lagi deh jadi penyembah. Kalau salah dikit aja disambar gitu dan mati. Dan setelah itu tabutnya ditaruh di rumah Obed-Edom. Dan setelah tabut ditaruh di rumah Obed-Edom, ternyata itu sangat berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya dengan sangat ajaib. Karena Obed-Edom itu dia menyambut tabut Tuhan di rumahnya, dia mempersiapkan seluruh anggota keluarganya untuk melayani Tuhan dan untuk benar-benar memberikan penyembahan kepada Tuhan pada waktu tabut itu di rumahnya. Dan Daud itu seorang yang sangat mengerti artinya keilahian. Dan dia berkata, aku akan bawa tabut ini masuk ke kota Daud, ke Yerusalem. Dan apa yang dia buat, dia gak mau lagi tarik pakai kereta. Dia berkata tabut ini harus diangkat oleh imam, dan dia menari dengan sangat ajaib, dengan sangat ekstrim. Alkitab berkata dia menari sampai baju dalamnya itu kelihatan. Artinya dia nari bukan cuma sekedar tarian yang biasa. Dia nari dengan seluruh selnya, dia nari dengan seluruh hatinya, dia nari dengan seluruh kekuatannya untuk memberikan penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah tarian di mana dia berkata, Tuhan ini pertobatanku. Ampuni setiap kemarahanku. Izinkan aku kembali menyembah. Izinkan kembali tabutmu itu ada di kotaku. Itu adalah kerinduan hati Daud. Dan apa yang dia buat? Setiap 6 langkah dia menyembelih seekor anak lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi bisa kita bayangkan ya, setiap 6 langkah itu ada anak lembu dan anak lembu gemukan yang disembelih. Artinya sepanjang jalan di mana dia menari itu isinya darah. Di sepanjang jalan dia menari, dia itu bukan menari di tempat yang bersih. Dia menari di atas darah. Dia tahu, Tuhan inilah korban yang aku naikkan. Tarian ini adalah korban. Di Alkitab dikatakan dia itu menari, menyembah bukan bersama dengan para pembesar. Dia menari bukan bersama dengan para pejabat-pejabatnya. Tapi Alkitab berkata di 2 Samuel 6 ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Jadi istrinya Daud yang namanya Mikal, dia mulai berkata, Daud kamu itu malu-maluin banget ya. Kamu itu nari sampai memalukan bersama dengan budak-budak perempuan. Tapi Daud berkata, aku tuh bahkan gak layak untuk berbaris, untuk menari bersama dengan para pembesar. Aku mau menari bersama dengan para budak. Di situ dia mau berkata, Tuhan aku ini budakmu. Mungkin di dunia aku raja, tapi aku ini budakmu. Izinkan aku menyembah, izinkan aku memberikan penyembahanku, izinkan aku memberikan korban yang sebenarnya sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang kau buat. Daud ini seorang yang sangat tahu diri. Dia berkata, aku ini sebenarnya bukan keturunan raja. Aku gak punya darah raja, aku bukan anak raja. Tapi kalau Tuhan memilih aku untuk menjadi raja, aku mau bahkan mau buat apa aja. Bahkan menghinakan diriku lebih lagi, aku mau. Itu yang ada di hatinya Daud. Kenapa Daud itu seorang laki ya? Ini kan kita sedang bahas. Kenapa pria itu boleh nari? Kita lihat dari seorang yang namanya Raja Daud. Mungkin bapak-bapak, para pria, anak-anak remaja, laki jangan pernah malu untuk nari. Karena ada contoh di Alkitab.
Daud adalah seorang yang Tuhan katakan man after my own heart. Tuhan berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku. Man after God's own heart. Jadi artinya Daud itu seorang yang sangat berkenan. Seorang yang tahu artinya menyembah. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah berhenti para pria mulai dari yang muda sampai yang tua untuk menari menyembah Tuhan. Karena itu sebuah kehormatan. Raja Daud telah memberikan teladan bagaimana dia mendapat perkenanan Tuhan pada waktu dia terus menyembah, memberikan korban, memberi yang terbaik. Sekalipun mungkin dia dihina oleh istrinya sendiri, dia memilih untuk tetap menari dan menyembah Tuhan. Oh iya, jadi saya itu mulai belajar nari itu waktu kelas 4 SD, sekitar umur 9 tahun. Jadi hari itu saya udah kenal Tuhan, dari kecil saya diajar orang tua saya untuk kenal Tuhan, belajar melayani Tuhan. Tapi hari itu sekitar umur 9, aku tuh tiba-tiba di rumah, di hatiku tuh aku pengen banget baca Alkitab. Jadi aku mulai untuk baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti, aku mulai baca Alkitab gitu. Terus kemudian aku lihat kayaknya ada latihan nari gitu. Kayaknya kakak-kakak itu, dulu aku tinggalnya di Cirebon ya, di Kota Sion. Ada kakak-kakak yang ngajar nari. Nah aku mulai datengin dia, Kak, aku boleh nggak mau diajari nari. Akhirnya aku tuh setiap hari apa gitu, aku pergi ke rumah satu kakak ini dan aku latihan tamborin. Di situ aku mulai latihan nari dan belajar nari dan mulai pelayanan. Ya aku mulai pelayanan mulai dari kelas 4 SD, kelas 5 pokoknya sampai aku lulus SMA. Itu aku nari, tapi pada waktu itu pewahyuan tentang tarian, terus kemudian arti-arti dari semuanya, itu aku belum tahu. Belum ada yang ngajarin dengan detail akan kedalaman dari sebuah tarian gitu. Akhirnya pada waktu aku kuliah, aku sempat nggak nari. Karena di tempat pelayanan aku, itu aku pelayanan musik. Karena di situ nggak ada tarian. Akhirnya aku pelayanan musik. Nah waktu aku berhenti nari itu di masa dimana aku kuliah, itu tiba-tiba kakiku itu bengkak. Tiba-tiba kakiku bengkak, lututku bengkak, semua persendianku itu radang, yang namanya artritis. Jadi sekitar aku umur 20-an, itu aku mulai kena yang namanya artritis. Nah di situ sebenarnya Tuhan itu mau memanggil aku kembali dan sebenarnya itu tanda dari Tuhan. Dan Tuhan mau berkata, nah panggilanmu itu harusnya nari. Kenapa kamu berhenti nari? Tapi karena kebebalan aku saat itu, aku gak bisa mendengar panggilan itu. Itu udah mungkin tanda kesekian kalinya dan Tuhan berkata kamu tuh harus kembali menari. Akhirnya sampai sekitar 7 tahun aku berhenti menari, sampai akhirnya tahun 2005 aku dipanggil Tuhan untuk masuk ke Mahanaim. Pada waktu masuk ke Mahanaim, kondisiku itu aku masih sakit artritis. Jadi setiap persendianku itu masih sakit, jalan juga agak susah, kalau lagi kumat itu susah bergerak gitu. Tapi pada waktu aku datang ke Mahanaim, aku lihat ada pelayanan tarian. Aku sangat ingin gitu untuk masuk dalam pelayanan tarian ini. Aku benar-benar rasakan hati Tuhan ada di dalam tarian. Dan aku melihat bahwa tarian itu sangat ajaib. Ibu Iin itu mengajarkan bagaimana tarian itu bisa menyentuh hati Tuhan. Tarian itu bisa membukakan pintu surga. Tarian itu bisa membawa terobosan dalam hidup kita. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat ajaib dalam hidupku. Hari itu aku menyadari bahwa kondisiku tidak memungkinkan untuk aku menari buat Tuhan. Jadi hari itu aku berkata, aku datang ke ibu dan aku berkata, Bu, boleh nggak aku ambil bagian dalam pelayanan tarian? Tapi mungkin aku belum bisa nari, jadi aku mau beres-beres baju nari, aku mau beres-beres alat nari, aku mau jadi orang yang kalau ada latihan, aku akan bawain minum, aku akan bawain makanan, dan aku akan melayani penari-penari. Hari itu, aku memulai pelayanan tarian dari itu. Cuci baju tari, beres-beres,
angkat-angkat barang, dan semua apapun yang bisa aku lakukan. Karena aku tahu hati Tuhan ada di situ. Sampai akhirnya satu hari, karena ngelihat tarian terus, aku pengen banget nari. Karena dulu aku nari itu buat Tuhan. Akhirnya aku berkata, Tuhan boleh gak aku ambil bagian dalam tarian? Akhirnya aku ikut latihan nari. Di situ semua penari-penari lain bisa loncat-loncat, semua penari lain bisa melakukan gerakan dengan sangat mudah, tapi aku tuh terbatas banget karena buat jalan aja agak susah gitu, apalagi untuk nari. Sampai pada satu titik Tuhan bilang, Daud aja tuh gak malu gitu. Kenapa kamu mesti malu dengan gerakan yang terbatas? Karena tarian itu dari hati, tarian itu mengalir dari cinta. Akhirnya aku mulai untuk berkata, Tuhan, aku mau nari, aku gak apa-apa. Kalau gerakanku paling jelek, itu aku gak apa-apa. Karena tarian ini penyembahanku buat Tuhan. Gitu. Sampai akhirnya aku mulai nari. Aku bilang sama teman-temanku semuanya, kan kita nari latihan bareng-bareng. Aku dikasih yang paling sedikit aja gitu, karena tarianku tuh memang paling gak bagus gitu, karena kondisi fisikku sangat terbatas. Sampai satu titik pada waktu kita harus nari loncat, Tuhan bilang, kamu mau gak loncat? Kamu mau gak latih dirimu sedemikian rupa, sekalipun itu sakit, berikan buat Tuhan gitu. Terus kemudian aku mulai untuk nari, aku mulai paksa diriku, sampai akhirnya satu titik aku kok merasa lama-lama kok kakiku gak sakit ya. Lama-lama aku sembuh, dan sampai sekarang aku sembuh. Karena itu aku benar-benar percaya ada kuasa kesembuhan yang mengalir lewat setiap tarian. Pada waktu kita memberikan setiap sel kita untuk menyembah Tuhan, itu Tuhan itu sedang benerin setiap sel-sel kita. Sel-sel yang sakit, sel-sel yang mungkin kaku, sel-sel yang radang. Pada waktu kita bersentuhan dengan hadirat Tuhan, pada waktu aku bersentuhan dengan hadirat Tuhan, itu sedang dibenerin sama Tuhan. Itu sedang dibenarkan satu demi satu. Sehingga Tuhan bilang, ayo mulai nari, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sampai akhirnya aku bisa nari, dan itu sembuh total. Itu benar-benar mujizat yang aku alami, di mana pada waktu aku menari, menyembah Tuhan, ada kuasa mujizat kesembuhan yang mengalir. Aku dulu yang ngalamin, dan aku percaya setiap tarian kita itu akan mengalirkan kuasa kesembuhan. Pada waktu kita itu, hati kita mulai bersaut-sautan dengan hati Tuhan. Tentang tarian profetik, tentang penyembahan, Tuhan itu mulai mengirimkan sangat banyak anak-anak yang mau untuk belajar nari. Anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu yang hatinya mulai dipanggil oleh Tuhan. Yang terpanggil untuk menjadi penari-penarinya Tuhan. Oke, jadi Tuhan mulai memanggil begitu banyak orang untuk tergabung dalam tarian profetik. Hari itu kita mulai belajar tari-tarian yang berbeda-beda. Ada tarian kerup yang melambangkan malaikat-malaikat Tuhan. Ada juga tarian pasangan yang melambangkan Kristus dengan jemaat. Tarian pasangan yang melambangkan bahwa dengan bekerja sama kita akan menghasilkan keajaiban yang lebih luar biasa. Ada juga tarian single perempuan, single cewek yang itu melambangkan mempelai-mempelai Kristus yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pada saat saya pertama kali baru masuk Mahanaim, penarinya itu sekitar 5 orang. Gitu, kita mulai latihan dari yang 5 orang, kemudian dulu kita mulai ajak-ajakin. Kenapa? Kita mulai ajak-ajakin staff-staff di Mahanaim, siapa yang mau belajar nari, siapa yang mau ikut nari. Itu sebenarnya dimulai bukan karena kita mau menjadi banyak tadinya. Karena Tuhan itu mewahyukan tarian demi tarian. Tuhan pengen kita nari bagaimana Sulamit itu bertemu dengan raja. Bagaimana Sulamit itu melakukan tarian perang. Nah, di dalam tarian ini kita sebenarnya membutuhkan lebih banyak penari. Nah, kita mulai untuk ngajakin siapa yang mau latihan nari. Dan kemudian setelah itu, sejak saat itu mulai berkembang.
ada tim dari anak-anak sekolah ikut mulai menari, dari sekolah-sekolah lain, bahkan penari-penari yang udah lama nggak nari tiba-tiba bisa bergabung dan mulai masuk dalam panggilan untuk menari, menyembah, dan melakukan tindakan profetik. Sampai akhirnya Tuhan itu membawa kita menjadi puluhan dan sampai ratusan, dan Tuhan bawa kita untuk membangun pasukan penari di 34 provinsi. Awal dari membangun pasukan di provinsi, itu saya pertama dapat provinsi Sulawesi Selatan. Hari itu kami ada beberapa orang mendapat provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kami itu dibagi ke beberapa kota. Dan saya dapat kota Parepare. Hari itu saya berangkat ke Parepare benar-benar seorang diri. Di sana saya ketemuin hamba Tuhannya sendiri, kemudian berkata, Tuhan pengen kita buat arak-arakan. Arak-arakan itu tarian di jalan-jalan. Tarian penyembahan di jalan-jalan, seperti apa yang Daud buat, di mana dia menyembah di jalan-jalan. Setelah itu, di Parepare itu saya mulai melatih nari. Di situ sebuah perjalanan di mana Tuhan berkata, kamu mau gak berjalan dengan iman? Hari itu saya datang sendiri, saya cari penginapan sendiri, saya datang dengan membawa alat-alat nari. Kemudian saya mulai melatih nari. Ternyata di sana itu siang tidak ada listrik. Jadi saya melatih nari itu gak bisa nyalain musik. Itu nyanyi sendiri, ngajarin sendiri, nari dari A sampai Z. Itu sekitar 100 penari. Itulah adalah permulaan di mana saya membangun pasukan ke provinsi. Tapi yang sangat ajaib, di hari H itu ada 800 umat Tuhan, termasuk pendeta-pendeta, beberapa puluh pendeta bersama dengan jemaatnya, bersama dengan anak-anaknya yang kita latih nari, remaja, pemuda, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bawa banner, itu semuanya terlibat dalam arak-arakan ini. Dan ini menjadi sebuah tanda dari Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita. Dimanapun Tuhan berkata, ayo bangun pasukan penari, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara, teman-teman penari semuanya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada di bangsa-bangsa. Hari ini yang Tuhan tanamkan di hati kalian untuk Tuhan berkata, bangun pasukan penari. Tapi kalian berkata, Tuhan aku cuma sendiri. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu tahun 2008, di mana hari itu listrik masih gak ada, bahan-bahan tarian tidak bisa dikirimkan secara online. Tapi hari ini segala sesuatu udah menjadi lebih maju. Kalau kalian Tuhan minta untuk membangun pasukan tarian profetik, tetapi kalian seorang diri jangan pernah takut. Pasti bisa, karena Tuhan yang memberikan mandat, Tuhan sendiri yang akan membuat kita bisa menyelesaikan dengan tuntas. Hari ini sudah dibangkitkan pasukan di 34 provinsi. Buat teman-teman semua yang mungkin kalian itu berkata, aku dulu pernah nari. Tapi karena kesibukan, karena mungkin kekecewaan, kalian menjauh dari Tuhan. Hari ini, ayo kita kembali dalam panggilan kita sebagai penari, penyembah, yang mempersiapkan jalan. Sehingga pada waktu Tuhan menjemput kita di awan-awan, kita didapati sebagai orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang menari, menyembah, dan berdiri buat setiap kota dan provinsi dimanapun kita berada. Dalam Kidung Agung 6 ayat 4, 10, dan 13, firman Tuhan itu bicara banyak mengenai pasukan tarian. Kidung Agung 6 ayat 4, cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ayat 10 berkata, siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Dan Kidung Agung 6 ayat 13 yang berkata, mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang. Jadi pasukan penari itu bukan ide manusia, itu bukan muncul baru-baru sekarang.
Itu udah ditulis ribuan tahun yang lalu di dalam Kidung Agung 6. Kenapa kita tahu dikatakan bahwa tarian itu yang pertama, cantik engkau. Jadi tarian itu sesuatu yang cantik, beautiful di hadapan Tuhan. Dan itu manis seperti kota Tirsa. Biar tarian kita itu manis di hadapan Tuhan dan juwita seperti Yerusalem. Itu sesuatu yang sangat memikat hati Tuhan. Tapi itu bukan hanya dari sisi indah, manis, memikat hati Tuhan. Tapi itu juga dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Jadi di hadapan Tuhan, kenapa kita itu harus bangun pasukan penari? Karena itu sangat dahsyat. Bala tentara dengan panji-panjinya. Dan dikatakan bala tentara Tuhan dengan panji-panjinya itu akan muncul laksana fajar merekah. Fajar itu tidak pernah terlambat dan itu udah pasti. Jadi dimanapun kita berada, pegang janji Tuhan ini. Perjanjian matahari. Di mana kita itu akan, tarian kita itu akan mengusir setiap kegelapan. Tarian kita itu akan mengusir setiap roh-roh jahat, mengusir setiap kegelapan, mengusir setiap apapun yang bukan daripada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan itu senang melihat tari-tarian perang. Di dalam terjemahan yang lain, kata tari-tarian perang itu diterjemahkan ke dalam beberapa istilah. Yang pertama itu tari-tarian perang itu adalah the dance of Mahanaim. Jadi kalau kita berkata kita itu pasukan dance of Mahanaim, bukan karena saya dari Mahanaim ya. Ini Alkitab yang tulis. Tari-tarian perang itu the dance of Mahanaim. Mahanaim itu artinya two camps, dua kemah, dua pasukan. Jadi pada waktu kita menjadi pasukan-pasukan penarinya Tuhan, kita itu bukan hanya satu pasukan, tapi kita dua pasukan. Artinya apa dua pasukan? Yang pertama, kita pasukan penari Tuhan yang ada di dunia ini. Kita yang melakukan tindakan profetik, kita yang menangkap hati Tuhan sehingga kita bisa melakukan tarian di bumi seperti di surga. Tapi ada satu pasukan lagi, yaitu pasukan bala tentara Allah, yaitu para malaikat Tuhan. Jadi pada waktu kita menari, kita itu sedang menggerakkan malaikat. Kita sedang menggerakkan pasukan malaikat Tuhan juga. Apa yang kita lakukan, itu pasukan malaikatlah yang akan melakukan di alam roh, menyelesaikan, menuntaskan dengan kuat. Karena kita adalah the dance of Mahanaim. Yang kedua, di The Message itu tarian perang diterjemahkan sebagai victory dance of love and peace. Jadi Tuhan mau berkata, pasukan-pasukan penari Tuhan, kalian adalah pasukan yang mengalirkan love and peace. Kita adalah pasukan yang mengalirkan cinta, yang mengalirkan kasih, dan mengalirkan damai sejahtera. Tarian kita itu akan membuat atmosfer di suatu tempat berubah. Janjinya, hukumnya berkata kasih tidak pernah gagal. Love never fails. Jadi apapun yang kita tarikan, yang mengalir dari cinta itu tidak pernah gagal. Kalau kita berkata dalam tarian kita mau tahan bencana, tidak boleh ada bencana. Kita angkat senjata, kita nari, kita bikin puting beliung, kita bangun tembok dengan setiap tarian kita dan kita berkata tidak boleh ada bencana. Maka bencana itu tidak boleh terjadi, tidak bisa terjadi. Karena hukumnya love never fails. Waktu kita nari dengan bersenjatakan cinta, love and peace, maka itu akan jadi. Di terjemahan yang lain berkata tarian perang itu adalah a sword dance, artinya tarian pedang. Pedang itu apa? Di Alkitab berkata pedang itu adalah, pedang roh adalah firman Tuhan. Artinya pada waktu kita membangun pasukan, kita menjadi pasukan Tuhan, tarian kita itu harus berdasarkan firman Tuhan. Pada waktu kita nari, kita itu mengangkat firman Tuhan. Pada waktu kita nari, kita itu mengangkat firman Tuhan. Kita mengangkat pedang kita, karena ini adalah sword dance atau tarian pedang. Nah, pada waktu kita nari berdasarkan firman Tuhan, pada waktu kita nari mengangkat perjanjian, pada waktu kita nari dikatakan
Firman itu seperti pedang yang sangat tajam, yang dapat memisahkan jiwa dengan roh. Artinya pada waktu kita menari, kita bisa membuat setiap roh-roh jahat, setiap roh-roh yang menguasai setiap orang itu kita bisa pisahkan. Kita bisa usir dengan pedang yang daripada Tuhan. Karena tarian itu juga merupakan firman Tuhan yang disampaikan. Di terjemahan lain dikatakan tarian perang itu adalah the dance of the two camps. Tadi kita udah bahas, itu yang the dance of Mahanaim. Tapi ada juga yang berkata bahwa tarian perang itu adalah a multitude of tabernacles. Tabernacles itu adalah sayap-sayap kerub yang menudungi. Dikatakan multitudes of tabernacle. Artinya pada waktu kita menarikan tari-tarian perang, kita melakukan dance of Mahanaim, itu kita seperti mengembangkan sayap demi sayap yang begitu banyak. Setiap kali kita nari, kita seperti mengembangkan sayap. Teman kita nari, mengembangkan sayap berikutnya. Kita nari bersama malaikat, para malaikat akan mengembangkan sayap. Sampai sayap-sayap itu akan bersaut-sautan, menudungi seluruh Indonesia. Sehingga tidak ada satupun yang jahat yang bisa menyentuh Indonesia. Karena itu mari kita tiap hari kita bersaut-sautan dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada yang narinya pagi, ada yang narinya siang, ada yang mempersembahkan penyembahan kita malam, mungkin ada yang nari tengah malam. Itu akan membuat suatu gelombang di mana sayap-sayap Tuhan akan menudungi seluruh Indonesia.